Oke, shalom adik-adik. Halo, shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama aku, Evan. Kak Evan, Ko Evan, terserah aku panggil apa. Dengan judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siapkan Alkitab ya? Oke, lipat tangan, tutup mata. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami masih bisa berkumpul, masih bisa belajar mengenai firman-Mu, masih bisa untuk merenungkan dan mengerti dan melaksanakan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati semua yang sudah mengajari kami mengenai firman Tuhan dan berkati kami supaya kami bisa mengerti semuanya. Terima kasih ya Bapak dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, amin. Oke, sekarang kita mau bahas tentang kelanjutan dari cerita minggu kemarin, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, sebelumnya yuk kita buka Alkitab kita baca di Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 ya. Ya, kita baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Oke. Satu, dua, tiga. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, kalau di sini, di layar adik-adik, ada pasal 3, 1 sampai 24. Nah, mungkin adik-adik nanti bisa baca sendiri, karena banyak sekali ayatnya. Nah, sekarang kakak mau ceritakan tentang semua kejadian yang ada pada ayat ini, kejadian 2, 15 sampai 17, dan 3, 1 sampai 24. Oke, nah, adik-adik kan udah baca tadi, yang udah dilihat itu berarti semua pohon yang ada di Taman Eden itu boleh dimakan, tapi hanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu nggak boleh dimakan, karena pastilah engkau mati. Jadi Adam dan Hawa, ceritanya kan sudah ada Adam dan Hawa itu nggak diceritain, diperintahkan tidak boleh memakan buah yang ada di pohon itu sama Tuhan. Jadi tidak boleh melanggar. Kalau melanggar itu berarti dosa, karena dia melanggar perintah Allah dan ingin jadi sama seperti Allah jadinya. Oke, tapi di Kejadian pasal 3 diceritakan ada seekor ular yang merupakan iblis. Ular ini bilang, ya udah nggak apa-apa makan aja itu buahnya. Nanti kalau kamu makan itu kamu nanti langsung istilahnya itu langsung pinter, kamu langsung bisa jadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, karena bujukan ular itu si Hawa yang cewek itu terpengaruh dan dikasih ke yang cowok, ke Adam. Jadi kan nggak boleh sama Tuhan, berarti dosa dong, melanggar perintah Tuhan. Dan ini adalah permulaan dari sifat kesombongan manusia, karena manusia itu merasa bisa menjadi Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Nah, karena mereka sudah memakan buah yang pengetahuan yang baik dan jahat itu, mereka tahu kalau mereka telanjang dan ya mereka bersalah. Lalu mereka sembunyi dan akhirnya ya ketahuan sama Tuhan. Tuhan mencari-cari Adam dan Hawa di mana ya, mana Adam dan Hawa. Nah, terus pas sudah ketemu, ternyata si Hawa menyalahkan ular. Ternyata si Adam menyalahkan Hawa, lalu Hawa menyalahkan ular, saling nyala-nyalain. Nah, itu kan nggak baik kan? Oh, kita semua juga semua bersalah kok, kita saling menyala-nyalakan tidak baik, teman-teman. Nah, karena itu semua manusia ya Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden dan dikutuk sama Tuhan. Bahkan ular itu juga dikutuk sama Tuhan. Nah, terkutuklah dan pergi dari sini. Ini diusir sama Tuhan dan pada akhirnya Taman Eden itu dijaga sama malaikat-malaikat ini, sama kalau di sini bilangnya kerub. Nah, perempuan itu kalau diceritakan di sini itu perempuan harus merasakan ya gampangnya sakit dalam melahirkan, terus laki-laki dikutuk untuk harus berjadi lelah untuk bekerja, untuk menafkahi hidupnya. Nah, pada pada akhirnya membara deh Adam dan Hawa karena udah diusir dari Taman Eden dan nggak tahu kemana. Nah, kesimpulannya semua manusia itu karena Adam dan Hawa itu semua manusia itu sudah berdosa dan
kalau kalian baca di Roma 6 ayat 23 itu semua manusia berdosa, semua manusia yang berdosa itu mendapatkan maut karena upah dosa itu ya maut. Jadi masuk ke neraka, adik-adik. Serem, serem banget kan. Ya, tapi kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua dari upah dosa tadi, dari maut menuju ke kehidupan yang kekal. Maka dari itu Tuhan Yesus sangat baik. Maka dari itu kita harus mau melayani Tuhan dengan segenap hati, kita mau membantu teman kita karena kita tahu Tuhan Yesus sudah menolong kita sedemikian rupa loh. Begitu. Nah, ini ayat hafalan nanti ya adik-adik. Coba dihafalkan dari Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi ceritanya begitu adik-adik. Jadi Adam dan Hawa ini sudah diperintahkan sama Tuhan, nggak boleh makan buah dari pohon yang terlarang. Tapi dibujuk sama ular akhirnya makan dua-duanya. Terus akhirnya ya semua manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Bahkan bayi yang baru lahir pun sebenarnya sudah jatuh dalam dosa karena ya sudah dosa keturunan seperti itu adik-adik. Nah, oke, dari cerita ini kita mau menyadari kalau Tuhan itu sangat baik dan ya kita manusia ini sebenarnya manusia berdosa, kita butuh Tuhan. Tuhan sudah sangat baik dan kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh baik dengan membantu teman membantu teman dalam membantu teman jika ada kesusahan, misalnya menghibur teman yang sakit, nurut sama orang tua, nurut sama guru dan lain sebagainya. Oke, itu aja adik-adik. Untuk menutup pemberitaan firman pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami bisa mengerti ya Bapak tentang cerita tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa ya Bapak. Dan kami bisa mengerti betapa besarnya cinta kasih-Mu ya Bapak, kuasa-Mu ya Bapak, sehingga kami bisa terbebas dari maut ya Bapak. Kiranya Engkau berkati ya Bapak, supaya kami bisa mengusahakan untuk membalas kebaikan dengan cara melayani ya Bapak. Dan ya Bapak, kiranya Engkau berkati ya Bapak, apapun yang sedang kami kerjakan, jika ada yang ujian, jika ada yang mengikuti lomba, dan lain sebagainya, kiranya Engkau berkati, Engkau buat semuanya berhasil. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi.